Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. Standar 2 penerapan sasaran keselamatan pasien, PMKP 2. Maksud dan tujuan. Sasaran keselamatan pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien. Penerapan SKP dan pelayanan dan asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien. Penerapan sasaran keselamatan pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan sasaran keselamatan pasien, SKP. Adapun sasaran keselamatan pasien di klinik meliputi 1. Identifikasi pasien. 2. Pelaksanaan komunikasi efektif. 3. Meningkatnya keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert medication. 4. Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. A. Fase sign in. B. Fase time out. C. Fase sign out. 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6. Mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti identifikasi pasien sebelum intervensi pasien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 1. Terdapat SPO identifikasi pasien. 2. Terdapat bukti pelaksanaan identifikasi pasien. 3. Melaksanakan wawancara kepada petugas tentang proses identifikasi pasien. 4. Simulasi pelaksanaan identifikasi pasien di klinik. 2. Tersedia bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. 1. Terdapat SPO pelaksanaan komunikasi efektif. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan komunikasi efektif yang didokumentasikan di rekam medik pasien. 3. Melaksanakan wawancara kepada petugas tentang proses komunikasi efektif. 4. Simulasi pelaksanaan komunikasi efektif di klinik. 3. Tersedia bukti pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. 1. Terdapat SPO pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. 2. Terdapat daftar obat risiko tinggi yang diperbaharui secara berkala. 3. Melaksanakan observasi dan wawancara dengan petugas terkait pengelolaan keamanan obat risiko tinggi. 4. Penandaan sisi operasi tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan didokumentasikan di rekam medis pasien. 1. Terdapat penandaan sisi operasi tindakan medis. 2. Terdapat dokumen bukti penandaan sisi operasi tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 3. Melaksanakan wawancara terkait pelaksanaan penandaan sisi operasi tindakan medis konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 5. Tersedia bukti pelaksanaan surgical safety checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien. 1. Terdapat SPO pelaksanaan surgical safety checklist. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan surgical safety checklist pada rekam medis pasien. 3. Melaksanakan wawancara terkait pelaksanaan surgical safety checklist. 6. Ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO. 1. Terdapat SPO kebersihan tangan. 2. Terdapat media informasi tentang penerapan tangan. 3. Melaksanakan wawancara dengan pasien dan petugas tentang penerapan kebersihan tangan. 4. Simulasi kebersihan tangan oleh pasien dan petugas. 7. Ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh. Terdapat SPO pencegahan pasien cedera karena jatuh. 8. Ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh. 1. Melaksanakan observasi bukti implementasi pencegahan pasien jatuh. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait implementasi pencegahan pasien jatuh. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Standar pukul 2.12. Dokter praktik mandiri bertanggung jawab untuk merencanakan, memonitor, dan menilai mutu layanan klinis. Kriteria 2.12. 1. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pelayanan praktik mandiri. Elemen penilaian. 1. Dan ditetapkan indikator mutu layanan klinis.
2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam pokok pikiran. 3. Dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator mutu dan keselamatan pasien. 4. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dikumpulkan secara periodik. 5. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien didokumentasikan. 6. Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dianalisis untuk menentukan tindak lanjut dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien. 7. Dilakukan upaya tindak lanjut untuk melakukan peningkatan mutu, perilaku pemberian pelayanan dan keselamatan pasien. 8. Seluruh kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien didokumentasikan.